Halo, kami dari kelompok 2. Sebelumnya saya Valerie ingin menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang kita pilih, PT Paragon Technology Innovation. Nah, sebelumnya PT Paragon ini namanya bukan PT Paragon, melainkan PT Pusaka Tradisi Ibu yang berdiri pada tahun 1985. Awalnya ini mereka meluncurkan brand pionir mereka namanya Putri, dengan tagline itu Salon Best Choice. Lalu pada tahun 1995 mereka meluncurkan produk baru lagi namanya Wadah Kosmetik yang mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI pada tahun 1999 menjadi brand halal di Indonesia. Lalu seiring berjalannya waktu mereka meluncurkan produk baru lagi pada tahun 2010, meluncurkan produk makeover yang lagi-lagi sukses di pasaran, sama seperti produk selanjutnya, produk Wadah Kosmetik. Lalu setahun setelah itu, tahun 2011, mereka resmi mengubah nama mereka menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Lalu mereka nggak sampai produk makeover lagi, mereka pada tahun 2015 meluncurkan produk Emina Kosmetik yang lagi-lagi sukses di pasaran dan sampai sekarang pun masih banyak dipasarkan di mana-mana, banyak pengguna-penggunanya, banyak yang sukses lah ibaratnya di pasaran, sampai sekarang iklan di mana-mana. PT Paragon ini sekarang jumlah karyawannya kurang lebih 11.000 dan mereka berlokasi di kawasan industri Cetake Tangerang dengan luas lokasinya itu kurang lebih 5.500 meter, cukup besar banget. Oke, itu sekian gambaran umum dari PT Paragonnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang identifikasi kelompok stakeholder berdasarkan kategorinya. Jadi stakeholder perusahaan itu dibagi menjadi 3. Ada stakeholder organisasi, stakeholder ekonomi, sama stakeholder sosial. Nah, untuk stakeholder organisasi sendiri meliputi shareholder, manajemen PT Paragon, lalu karyawan PT Paragon, terus persatuan buruh atau union di PT Paragon, atau bisa disebut juga nih stakeholder internal nih, stakeholder organisasi, jadi ada di internal kantornya tersebut. Lalu ada stakeholder ekonomi yang meliputi pelanggan, distributor, kreditur, dan pemasok juga. Lalu ada stakeholder sosial yang meliputi komunitas, LSM, media, dan lingkungan, lalu regulator atau pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value dari PT Paragon. Nah, sebelumnya itu value ada 3, ada value organisasi, value ekonomi, sama value sosial. Nah, value organisasi ini adalah sesuatu yang bermakna yang dibangun oleh perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan para stakeholder organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Begitu pula dengan value ekonomi dan value sosial, tujuannya sama, upaya pencapaian organisasi tersebut. Nah, kalau untuk PT Paragon sendiri mempunyai 7 value. Yang pertama ada value ketuhanan, value keteladanan, kekeluargaan, value tanggung jawab, fokus pada pelanggan, dan yang terakhir value inovasi. Nah, bagaimana sih PT Paragon ini mewujudkan value-value mereka? Kalau untuk organisasi, mereka jadi setiap 7 tahun karyawannya bekerja, karyawannya itu akan diberangkatkan umroh, dan per tahun itu mereka bisa memberangkatkan kurang lebih 500 karyawan. Lalu mereka juga menyediakan mes untuk para karyawannya. Mereka menyediakan kayak beauty class untuk para beauty advisor. Lalu mereka juga mengadakan kayak entrepreneurship class, public speaking class untuk para karyawan-karyawannya. Lalu kalau untuk stakeholder sosialnya, jadi setiap profit yang didapatkan oleh PT Paragon ini mereka alokasikan untuk kegiatan edukasi, lalu kayak untuk bantuan sosial, untuk program CSR,
seperti itu. Kalau untuk value dari segi value ekonomi, mereka selalu fokus kayak memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya mereka. Lalu juga mereka menjaga hubungan baik dengan para kreditur, pemasoknya mereka juga. Itulah yang diwujudkan PT Paragon untuk mencapai value-value mereka, untuk memenuhi value-value mereka. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi jenis stakeholder dari PT Paragon. Ada 3 stakeholdernya. Yang pertama stakeholder organisasi, yang kedua stakeholder ekonomi, dan yang ketiga adalah stakeholder sosial. Kita akan masuk ke stakeholder organisasi terlebih dahulu. Di stakeholder organisasi atau biasanya disebut dengan stakeholder internal, PT Paragon ini terdiri dari para pemegang saham, komisaris, direksi, direktur, manajer, karyawan, sampai dengan buruh. Sebagai perusahaan yang besar, Paragon memiliki banyak sekali karyawan dan buruh. Kurang lebih tercatat ada 11.000 karyawan yang bekerja di PT Paragon. Pemegang saham bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan melalui tangan-tangan komisaris. Kemudian ada juga tangan-tangan direktur yang bertanggung jawab melaporkan kinerja perusahaan kepada komisaris. Direktur akan membawahi berbagai level manajerial seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer HRD, dan lain sebagainya. Manajer ini membawahi banyak karyawan sesuai divisinya masing-masing untuk menentukan jalannya perusahaan. Selain itu, ada juga buruh yang tersebar di banyak sekali pabrik PT Paragon yang ada di Indonesia. Buruh ini bertugas untuk memproduksi make-up dari PT Paragon. Stakeholder organisasi atau internal ini sangat berperan penting baik dari level pengambil kebijakan sampai level pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah stakeholder ekonomi. Ini terdiri dari pelanggan, pemasok, distributor, sampai dengan kreditur. Pelanggan sendiri sangat berperan penting untuk keberlangsungan PT Paragon karena PT Paragon menjual berbagai macam make up untuk pelanggan agar bisa mereka beli, dan hasil pendapatan dari pembelian ini, hasil pendapatan dari penjualan kepada pelanggan akan menjadi sumber pendapatan bagi jalannya perusahaan. Kemudian yaitu adalah pemasok, mereka berperan untuk memberikan barang-barang yang akan diolah oleh PT Paragon menjadi sebuah produk make up. PT Paragon bekerja sama dengan berbagai perusahaan kimia agar menghasilkan produk make up yang berkualitas. Selanjutnya yaitu adalah distributor. Di sini distributor berperan penting untuk menyebarkan produk-produk PT Paragon ke berbagai kota di Indonesia. Kurang lebih ada 28 titik distributor dari PT Paragon yang tersebar di berbagai kota. Selanjutnya adalah kreditur. Seperti yang kita tahu, PT Paragon ini adalah perusahaan yang sangat besar dan tentunya membutuhkan modal yang besar pula. Karena itu PT Paragon pun bekerja sama dengan para kreditur, dalam hal ini adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk PT Paragon, dan PT Paragon akan menggunakan dana itu untuk jalannya perusahaan dan membayarkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Stakeholder ekonomi ini juga sangat berperan penting untuk jalannya perusahaan PT Paragon karena berkaitan erat dengan soal pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Stakeholder selanjutnya yaitu stakeholder sosial yang terdiri dari regulator atau pemerintah, kemudian ada LSM atau komunitas, lingkungan, kemudian ada juga dari media. Untuk regulator atau pemerintah ini kaitannya dengan undang-undang dan perizinan. PT Paragon sendiri sudah mematuhi perizinan dan aturan yang berlaku, salah satunya adalah produk-produk mereka sudah terdaftar di BPOM. Selanjutnya untuk LSM atau komunitas, PT Paragon rutin bekerja sama dengan berbagai LSM dan komunitas sebagai program CSR, contohnya lewat ACT sebagai lembaga kemanusiaan, Yayasan Kanker Indonesia, Komunitas Down Syndrome, dan banyak lagi komunitas yang bisa dilihat lebih lanjut di website PT Paragon.
Selanjutnya ini adalah media. PT Paragon juga bekerja sama dengan media untuk memasarkan iklan-iklan mereka, kemudian untuk memberikan informasi-informasi menarik terutama terkait dengan make up dan merintis bisnis yang terkait dengan make up. Selanjutnya yaitu adalah stakeholder lingkungan, di mana PT Paragon ini juga turut membuka lapangan pekerjaan lain di sekitar pabrik seperti ada warung makan untuk para buruh, kemudian lingkungan pabrik yang terbilang aman dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari orang-orang yang ada di sekitar pabrik. Stakeholder sosial ini juga sangat penting untuk jalannya PT Paragon agar PT bisa beroperasi dengan aman dan nyaman tanpa mengganggu lingkungan, dan juga PT berkontribusi dengan kehidupan sosial dari berbagai lapisan masyarakat. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk di kepentingan para stakeholder. Yang pertama, stakeholder organisasi. Kepentingan di level organisasi ini adalah manajemen, kemudian hak-hak yang harus dipenuhi, bagaimana iklim organisasinya, alur komunikasi dari divisi antar divisi. Sejauh ini PT Paragon sudah berhasil memenuhi hak terutama untuk karyawan dari segi gaji dan fasilitas, baik dari level atas atau level bawah, karena terlihat tidak ada kontroversi dan tuntutan mengenai gaji yang belum dibayar atau hak-hak yang belum terpenuhi. Jadi di stakeholder bagian organisasi ini PT Paragon sudah bisa bekerja sama dan memenuhi kepentingan para stakeholdernya. Selanjutnya untuk stakeholder ekonomi ini adalah mengenai untung rugi sebuah perusahaan, kepuasan layanan, dan kerjasama antar pemasok, distributor, kreditor, dan lainnya. Untuk pelanggan, kepentingan mereka adalah mendapatkan produk PT Paragon yang berkualitas dengan harga yang sesuai. Ini sudah terpenuhi karena brand reputasi dari PT Paragon juga cukup baik. Harga-harga yang diberikan oleh produk baik Wardah, Emina, dan Makeover terbilang cukup bersahabat dibandingkan merek-merek kosmetik yang lainnya. Untuk distributor dan pemasok, pertama untuk pemasok dulu ya. Jadi kalau untuk pemasok, mereka butuh alur koordinasi yang jelas, membutuhkan data yang jelas mengenai apa saja sih barang yang dibutuhkan oleh Paragon agar proses penyediaan barang dan pengiriman barang bisa sesuai dan tidak terjadi miskomunikasi yang menyebabkan kerugian. Sejauh ini untuk pemenuhan kepentingan tersebut sudah cukup baik karena tidak ada kontroversi dan publikasi mengenai pemasok antara PT Paragon. Jadi sudah kerjasamanya sudah cukup baik, kepentingannya sudah cukup baik, kemudian pemasok juga sudah mendapatkan bayaran sesuai dengan perjanjian. Kemudian untuk distributor, mereka juga membutuhkan alur koordinasi yang jelas dari mana mereka mengirim, tempat di mana mereka harus mengambil. Ini sudah cukup baik. Salah satu cara Paragon untuk memenuhi kepentingan ini adalah membuka tempat-tempat distributor di berbagai kota di Indonesia, sehingga para distributor itu tidak kesulitan untuk melakukan pekerjaannya dan mendapatkan bayaran dari pekerjaan mereka tersebut. Selanjutnya dari kreditur sebagai penyedia modal tambahan adalah mendapatkan pembayaran tepat waktu sesuai dengan syarat yang disetujui oleh PT Paragon dan kreditur. Sejauh ini juga sudah terpenuhi karena tidak ada kontroversi mengenai penunggakan biaya antara PT Paragon dan kreditur. Kemudian kepentingan untuk stakeholder sosial, untuk stakeholder seperti pemerintah atau regulator, mereka membutuhkan PT Paragon untuk membayar pajak tepat waktu, mematuhi regulasi yang ada, undang-undang yang berlaku. Selanjutnya untuk LSM atau komunitas yang ingin memperbaiki kehidupan sosial, CSR PT Paragon ini termasuk dengan kepentingan mereka, karena dengan adanya CSR bisa membantu LSM dan komunitas untuk memberdayakan hidup yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, PT Paragon sudah memenuhi kepentingan ini dengan bekerja sama dengan berbagai komunitas atau LSM, yaitu ACT, Yayasan Kanker Indonesia, Komunitas Down Syndrome, kemudian Terminal Hujan untuk lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk media, kepentingannya adalah mereka mendapatkan informasi yang menarik agar bisa
mendapatkan pembaca atau mendapatkan traffic di situs website mereka dengan berita-berita atau informasi yang dihasilkan oleh PT Paragon. Tiga stakeholder ini memiliki kepentingan mereka masing-masing yang tentunya harus saling bekerja sama untuk memenuhi kepentingan tersebut, baik itu stakeholder organisasi, stakeholder ekonomi, sampai stakeholder sosial. Dan menurut kelompok kami, PT Paragon sudah cukup memenuhi berbagai kepentingan itu, terlihat dari perusahaan yang minim konflik dan tidak ada kontroversi terkait gaji, kemudian dari segi ekonominya juga krediturnya terus cukup lancar, kemudian memenuhi jumlah kebutuhan pelanggan dengan produk-produk yang terus berinovasi. Selanjutnya dari yang sosial mematuhi regulator, kemudian bekerja sama terus dengan LSM dan komunitas. Jadi PT Paragon sudah bisa memenuhi kepentingan dari para stakeholdernya. Saya akan menjelaskan mengenai strength, weakness, opportunity, dan threat dari PT Paragon atau yang kita singkat SWOT. Pertama, kita bahas mengenai strength atau kekuatannya. Yang pertama, PT Paragon memiliki 3 produk yang menjangkau 3 halayak, menjangkau banyak sekali pelanggan. Seperti Wardah, mereka bisa menjangkau dewasa muda, wanita kantoran, sampai ibu rumah tangga. Selanjutnya untuk Emina, ini bisa menjangkau anak muda, terutama anak-anak SMA yang masih berkuliah atau masih bersekolah. Selanjutnya untuk Makeover, ini bisa menjangkau remaja dan juga para wanita muda dengan harga yang lebih tinggi daripada Wardah dan Emina. Ketiga produk ini menjangkau banyak sekali lapisan masyarakat. Yang kedua, PT Paragon ini memiliki branding yang cukup baik dan tidak terlalu terlibat kontroversi. Brand ambassador yang mereka gunakan juga tepat sasaran dan mampu menarik minat pelanggan. Selanjutnya adalah mereka memiliki sertifikasi halal dari MUI sehingga wanita-wanita muslim yang ingin menggunakan make up yang halal bisa memilih produk dari PT Paragon, terutama Wardah. Kemudian kekuatan yang lainnya adalah daya tahan produknya cukup lama sehingga awet dan tidak harus buru-buru kita habiskan dalam penggunaan produk tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai weakness atau kelemahan dari PT Paragon. Yang pertama adalah kemasan produk mereka kurang menarik dibandingkan produk-produk kosmetik yang serupa. Misalnya ini ada Wardah, ini kemasannya terlalu sederhana. Jadi mungkin kurang menarik untuk anak-anak muda yang ingin produk-produk kosmetik yang terlihat cantik dan estetik. Sebetulnya hal ini cukup wajar karena PT Paragon menyasar kalangan-kalangan dari tingkat menengah sampai ke bawah, sehingga produk mereka memang tidak dibuat atau tidak terkesan mahal gitu untuk dilihat. Selanjutnya kelemahannya adalah frekuensi promosi yang berbeda dari tiap produk. Kita mungkin lebih kenal Wardah sebagai produk PT Paragon dibanding Emina dan Makeover. Kalau kita lihat di televisi, promosi Wardah terlihat lebih gencar dibanding promosi dari Emina sampai Makeover. Jadi promosi antar produk ini tidak seimbang. Selanjutnya, setelah membahas tadi kekuatan dan kelemahan, saya akan menjelaskan opportunity yang bisa dimanfaatkan oleh PT Paragon. Branding mengenai produk halal ini masih bisa digencarkan lagi karena tidak semua kosmetik memiliki branding halal. Dan sebagai yang kita tahu, penduduk muslim di Indonesia sangat banyak, sehingga PT Paragon bisa menyasar penduduk muslim, wanita muslim dengan label halal yang mereka miliki. Yang kedua adalah kosmetik itu tidak hanya dibeli dengan satu produk saja. PT Paragon memiliki beragam macam produk, tidak hanya bedak, tapi ada juga lipstick, lip gloss, dan lain-lain. Dan ini menjadi peluang yang sangat menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ancaman untuk PT Paragon. Yang paling ketara itu adalah persaingan dunia kosmetik semakin ketat. Banyak sekali perusahaan-perusahaan bermain di bisnis ini. Dari luar negeri juga banyak, dan bahkan yang dari luar negeri itu mereka nggak harus buka pabrik di sini kan, karena
mereka bisa kirim produk lewat online shopping, lewat reseller, dan lain sebagainya. Ini menjadi ancaman tersendiri untuk PT Paragon. Kemudian seringkali produk luar negeri lebih dipercaya daripada produk dalam negeri. Jadi bisa saja produk dari luar negeri lebih diminati daripada produk dalam negeri seperti Wardah, Emina, atau Makeover. Ini bisa disebabkan dengan produk luar negeri yang brandingnya lebih bagus, kemasan terlihat lebih elegan, dan harga yang cukup bersaing. Selanjutnya, terakhir memang persaingan di dunia kosmetik ini sangat ketat, sehingga ini bisa menjadi ancaman untuk PT Paragon jika tidak melakukan inovasi dan perbaikan untuk meningkatkan branding, produk, harga, sampai ke kemasan. Identifikasi tingkat aliansi dan kekuatan stakeholder. Menurut analisa SWOT dan tingkat aliansi stakeholder yang diidentifikasikan pada PT Paragon dapat membawa potensi, kepentingan, dan power yang besar terhadap stakeholdernya. Hal ini dapat dilihat dari penjualan merek Wardah yang mengalami peningkatan pesat pada tahun 1999. PT Paragon juga meraih sertifikat halal dari LPP MUI dengan produk Wardah sebagai pelopor brand halal di Indonesia. Bagi beberapa konsumen, khususnya wanita di Indonesia dan Asia, sangat memperhatikan kehalalannya sehingga produk kecantikan yang dikeluarkan PT Paragon dapat bersaing secara ketat di tengah pasar brand kosmetika lainnya yang belum bersertifikasi halal. Tak hanya itu, produk yang dikeluarkan sangat terjangkau khususnya bagi kalangan pembawa perubahan, yaitu seperti pelajar dan mahasiswa. Namun tidak menutup kemungkinan pula untuk ibu rumah tangga dengan segala macam profesi. Produk kosmetika dengan brand Wardah adalah tren global terbaru saat ini dengan gamblang mengkampanyekan halal dari awal. Seperti itulah tagline-nya. Sehingga Wardah berhasil menjadi merek Indonesia pertama yang masuk dalam kategori Global Fastest Growing Brand di tahun 2014 sampai 2015. Menurut laman website yang kami kutip di ptparagon.id adalah halal di sini menggunakan bahan baku yang aman bagi kulit dan sesuai hukum Islam, serta memiliki proses produksi yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. Menyusul brand lainnya yaitu ada Makeover, One9 ini bisa disebut dan Emina. Dikutip dari laman website dan Instagram salah satu brand PT Paragon yang diunggulkan di sini adalah brand Wardah. Baru-baru ini menggelar acara virtual yang dibuka umum untuk semua wanita di Indonesia yaitu Wardah Beauty Fest. Acara ini dilakukan rutin setiap tahunnya dengan berbagai narasumber semacam artis influencer dan para ahli kecantikan, kosmetika, seperti ada dokter juga hingga profesor sebagai narasumbernya. Media sosial Instagram Wardah, Makeover, dan Emina dibuat sangat menarik sesuai dengan target pasarnya. Misal Wardah yang ditargetkan untuk wanita muslim yang berhijab, kemudian Makeover untuk kalangan karyawan menengah ke atas, kemudian Emina untuk anak pra-remaja hingga remaja. Sehingga kekuatan stakeholder yang sangat berpengaruh terhadap PT Paragon saat ini adalah seluruh wanita Indonesia dan Asia dengan segala macam profesi dan kalangan, khususnya ibu rumah tangga, ibu pekerja, pra-remaja hingga remaja, hingga kalangan yang dapat dikategorikan eksekutif yang berpenghasilan 10 juta ke atas. Program yang dibuat oleh PT Paragon saat ini sangat beragam dan sangat berpengaruh terhadap seluruh wanita di Indonesia dengan menggunakan media sosial, media baru saat ini yaitu media mainstream, media Instagram, dengan menayangkan quiz giveaway produk kecantikan, kemudian voucher potongan pembelian produk, hingga tips-tips kecantikan yang dapat wanita Indonesia tiru seperti beauty vlogger seperti itu. Kemudian channel YouTube untuk beauty produk Wardah ini pun juga sedang aktif-aktifnya banyak menggunakan trik-trik make up, no make up, hijab seperti itu. Kemudian strategi perusahaan yang direalisasikan juga mampu membuat seluruh kalangan dapat memiliki produk yang dikeluarkan oleh PT Paragon dengan sangat terjangkau namun berkualitas. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi kepuasan stakeholder. Yang mana kepuasan stakeholder ini merupakan kondisi yang harus dipenuhi.
agar terciptanya loyalitas stakeholder, yang artinya setiap perusahaan dapat mempengaruhi terciptanya loyalitas stakeholder terhadap perusahaan. Mengambil bentuk dengan cara mendukung berbagai aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa golongan stakeholder. Yang pertama itu ada stakeholder organisasi, yang mana PT Paragon ini telah memiliki 7.500 karyawan yang terbaik di bidangnya untuk memproduksi lebih dari 95 juta produk personal care dan make up. Karyawan akan dibekali dengan kemampuan fleksibilitas yang tinggi, meningkatkan keahlian teknisi, personel, dan produksi. PT Paragon sangat menjunjung tinggi nilai religius dengan adanya pengajian rutin dan diadakannya umroh gratis bagi karyawan. Untuk pemegang saham akan dijamin keuntungannya. Contohnya itu dalam produk wadah telah dikategorikan yang paling tinggi pertumbuhannya sehingga mendapatkan lebih dari 75%, sehingga modal yang mereka keluarkan tidak sia-sia. Kelompok ekonomi. Yang pertama ada pelanggan. PT Paragon Teknologi dan Inovasi telah menciptakan brand-brand unggul dan dalam membranding kosmetik dalam identitas halal yang telah berkomitmen untuk mengelola terbaik dan berkembang terus melalui produk yang berkualitas dan memberi manfaat bagi penggunanya. Yang keempat ada kreditor. Dengan adanya kreditor, perusahaan akan mengembalikan dananya dengan menggunakan bunga. Dengan bunga itu, para kreditor ini mempunyai keuntungan dari bunga tersebut dan mengambil kepuasan dari bunga tersebut. Kelompok ketiga yaitu ada stakeholder sosial. Pertama, pemerintah. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah dengan cara membayar pajak, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, dan pajak lainnya, serta kesediaan partisipasi kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung dalam masyarakat merupakan tanggung jawab sosial untuk kepentingan eksternal di pemerintah. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan itu tidak hanya terlepas dari kepentingan internal saja, tetapi kepentingan eksternal pun harus diperhatikan. Yang kedua ada komunitas. PT Paragon bekerja sama dengan Kitabisa dan Indo Relawan untuk mengajak mahasiswa di Indonesia untuk mengikuti menyumbangkan ide kreatifnya dengan melakukan sebuah kebaikan dan mudah diaplikasikannya. Contohnya itu dalam rangka Hari Ibu, Wardah telah melakukan kunjungan ke panti jompo untuk mendebarkan kebaikan. Kelompok ketiga dari stakeholder itu ada stakeholder sosial. Yang pertama pemerintah. Dengan cara ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah seperti membayar pajak penghasilan, pajak ekspor, dan melakukan partisipasi dalam kegiatan merupakan tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan untuk kepentingan eksternal stakeholder. Yang kedua ada komunitas. PT Paragon telah bekerja sama dengan Kitabisa dan Indo Relawan untuk mengajak mahasiswa untuk menyumbangkan ide-ide kreatifnya dengan melakukan sebuah kebaikan kecil dan mudah diaplikasikannya. Contohnya itu Wadah telah melakukan kunjungan ke panti jompo dengan memberikan kebaikan dalam kebahagiaan di rangka Hari Ibu. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh personal atau organisasi kelompok untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. PT Paragon Teknologi dan Innovation menyalurkan bantuan PCR atau alat pemeriksaan laboratorium seharga 900 juta sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam hal menangani virus corona sehingga dapat mempercepat deteksi penanganan virus corona.
Yang keempat ada lingkungan. PT Paragon telah berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan, yang mana mendukung perempuan inspiratif dan organisasi masyarakat untuk menciptakan gerakan-gerakan untuk memajukan masyarakat. Contohnya itu, Wardah telah bekerjasama dengan Warehouse Project untuk menciptakan penampungan air di Indonesia Timur, tepatnya di Sumba. Berdasarkan responden yang diuji, kualitas layanan yang diberikan oleh PT Paragon telah berada di titik memuaskan, sehingga para stakeholder mengukur dan menaruh loyalitasnya kepada PT Paragon dengan kepercayaan, sehingga bisnis yang kami harapkan mencapai titik kesuksesan. Tujuan komunikasi. Melalui proses CSR, Paragon ini diselaraskan dengan corporate objektif yang dilaksanakan secara terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Program ini bukan hanya sebatas bertanggung jawab kepada perusahaan, melainkan sebuah kebutuhan bagi Paragon untuk menciptakan sinergi dan perkembangan yang berimplementasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Merumuskan strategi komunikasi. Menurut Groening dan Han mengatakan bahwa 50% dari perusahaan mempraktikkan strategi komunikasi bersifat satu arah atau one way communication dan hanya memberikan informasi kepada stakeholdernya saja. Tetapi model PR yang digunakan dan diterapkan dalam suatu organisasi berbeda-beda tergantung dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, PT Paragon Teknologi dan Inovasi ini menggunakan model two-way communication symmetry, yang mana ini mengarah pada telling the truth to public, diterapkan kepada publik dengan menggunakan penelitian untuk memfasilitasi hal yang diharapkan oleh publik. Yang telah dibuktikan oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation ini bahwa produk yang mereka kelola telah dipercaya oleh semua kalangan, apalagi sasaran dari brand ini yaitu wanita muslimah yang telah tersertifikasi halal. Lalu ada strategi komunikasi. Ada 3 komponen utama proses manajemen strategi secara menyeluruh. Yang pertama ini ada strategi analisis. Salah satunya adalah Wardah yang diproduksi oleh PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Demi memenuhi kebutuhan pelanggannya, Wardah telah melakukan pembaharuan produk-produk dengan cara memunculkan produk-produk baru dan selalu memperbaiki kualitas-kualitasnya, sehingga menjadikan produk yang berkualitas dan terfavorit. Selanjutnya ada pemilihan strategi atau strategis choice. PT Paragon Teknologi dan Inovasi ini merupakan perusahaan manufaktur kosmetik terbesar di Indonesia, yang mana untuk menghasilkan produk-produk berkualitas itu melalui proses produksi yang baik. Untuk membangun SDM yang berkualitas, sehingga strategi yang dibangunnya antara lain yang pertama, komoditas perusahaan di PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Yang pertama, kesediaan toileries. Maksudnya itu jenis-jenis sampo, sabun, conditioner, hair toner, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kesediaan skincare, contohnya pelembab, pembersih, pelindung wajah, atau sunscreen, atau masker. Yang ketiga itu ada kosmetik wangi-wangian berupa parfum-parfum. Selanjutnya ada penanganan quality control di PT Paragon Teknologi dan Inovasi. PT Paragon Teknologi dan Inovasi ini telah menjalankan pengendalian mutu, di mana pengendalian ini dan pengawasan mutu dilakukan dari bahan baku sampai produk telah selesai produksi. Pengujian ini dilakukan pada 3 bulan sekali pada tahun pertama dan setiap 6 bulan sekali pada tahun kedua dan seterusnya. Pengujian ini dilakukan setahun sekali.
produk hasil olahan dan sasaran pemakaian produk dari PT Paragon Teknologi Indonesia, yang mana produk-produk yang dihasilkan oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation ini telah mencapai sasaran pasar nasional, sehingga para wanita seluruh dunia bisa menggunakan produk yang dihasilkan oleh PT Paragon ini dengan sertifikat halal. Maka PT Paragon Teknologi dan Inovasi ini lebih mudah untuk berkontribusi untuk perempuan-perempuan muslimah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan strategi public relationnya. Yang pertama, publikasi. PT Paragon ini telah menyampaikan informasi yang berorientasi pada iklan-iklan yang ditampilkan di media, sehingga mengingatkan publik akan iklan-iklan tersebut dengan produk-produknya juga, untuk meningkatkan jumlah pelanggan sebagai bentuk publikasi yang efektif bagi perusahaan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Identitas media. PT Paragon Teknologi dan Inovasi ini membuat identitas yang bisa diketahui oleh khalayak banyak. Contohnya brand-brand yang dikeluarkan oleh PT Paragon, contohnya Wardah. Wardah itu logonya biru dan gampang banget diingat sama khalayak. Makeover lebih formal. Biasanya itu tulisan saja warna putih dan backgroundnya warna hitam. Event. Untuk menciptakan opini publik, pihak marketing public relation PT Paragon Teknologi Inovasi ini membuat acara-acara yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri. Berita. Dalam membuat event marketing public relation ini di PT Paragon Teknologi Innovation ini melakukan aktivitas publik dengan cara membuat proses release dengan cara bekerja sama dengan media-media online. Contohnya membuat promosi di Sociola, Tokopedia, Shopee untuk memperkenalkan produk-produk baru atau barang diskon kepada masyarakat. Pensponsoran. PT Paragon Teknologi Informasi ini telah bekerjasama dengan Fashion Week, Hijab Fest, dan Putri Muslimah. Berperan serta dalam aktivitas sosial. Kegiatan yang dilakukan ini untuk meningkatkan hubungan baik dengan para masyarakat melalui pemberian sumbangan dan aksi sosial. Contohnya, Paragon ini telah bekerjasama dengan Kitabisa dan Indorelawan untuk mengajak mahasiswa Indonesia untuk ikut menyumbangkan ide-ide kreatifnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang perumusan stakeholder relation dan media komunikasi. Nah, di dalam program stakeholder relation ini ada beberapa konteks. Yang pertama dalam konteks organisasi, yaitu pembuatan media internal. Pembuatan media internal ini bertujuan untuk menjaga citra merek perusahaan agar mendapat citra positif di mata masyarakat. Yang kedua adalah employee gathering. Employee gathering ini sering dilakukan oleh PT Paragon bersama dengan supplier maupun karyawannya. Misalnya pada Paragon Supplier Gathering tahun 2016. Di sini Paragon menyadari bahwa peranan supplier sangat penting untuk perkembangan perusahaan dan sebagai rasa ungkapan terima kasih atas kerjasama yang terjalin. Selain itu juga ada Paragon Family Gathering tahun 2017. Nah, di sini Paragon sangat memperhatikan kesejahteraan dari Paragonian atau karyawan dari PT Paragon. Dari segi konteks ekonomi, yaitu ada pada promosi penjualan. Nah, di sini PT Paragon melakukan dua sistem penjualan, yaitu dengan online dan offline. Dengan online tentu saja memanfaatkan media sosial, website, marketplace, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sedangkan media offline yaitu dengan membuka cabang-cabang outlet dari masing-masing brand di beberapa mall-mall atau store-store tertentu seperti itu. Nah, selain itu juga PT Paragon membuat event-event atau bekerja sama dengan misalnya Jakarta Fashion Week atau Hijab Fest dan Putri Muslimah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dalam konteks sosial, ada press release.
Nah, di dalam press release ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan perusahaan dalam memperkenalkan produk-produk dan promo dari perusahaan. Selanjutnya ada program-program CSR. Nah, PT Paragon fokus pada beberapa hal program CSR. Yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dalam komunikasi, pengembangan seni dan kebudayaan, pengembangan potensi sumber daya manusia, dan kegiatan sosial di hari besar. Ada juga program lingkungan hidup, di mana PT Paragon melakukan aktivitas sosial kepada masyarakat, seperti melakukan siraman rohani pada saat bulan Ramadan, mengadakan sumbangan pada saat Hari Raya Idul Kurban, melakukan donor darah, dan melakukan kunjungan ke panti asuhan. Selanjutnya di bidang sosial, yaitu di sektor pendidikan. Nah, PT Paragon memberikan beasiswa bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Program ini dinamakan dengan Paragon Scholarship Program. Nah, dari program ini ada 3 jenis, yaitu beasiswa prestasi, beasiswa pemberdayaan, dan beasiswa tugas akhir. Sedangkan untuk media komunikasinya, PT Paragon menggunakan media sosial, press release, dan media elektronik atau media cetak. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi output komunikasi. Nah, yang pertama yaitu pembaruan produk serta selalu memperbarui kualitas ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas agar menghasilkan hasil produksi yang berkualitas pula. Yang ketiga yaitu publikasi atau dalam mempromosikan produk lebih tepat sasaran dan mendapatkan feedback yang baik. Untuk evaluasi outcome-nya, yang pertama yaitu perusahaan diuntungkan dengan adanya penghargaan yang diraih sehingga dapat menjadi merek kosmetik yang terfavorit dan berkualitas. Yang kedua, turut menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas untuk profesi-profesi tertentu di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mendapat apresiasi dari masyarakat.